Hai Mams, halo semuanya. Saya doakan ya semua dalam kondisi sehat-sehat aja nih di rumah. Nah, pada video kali ini saya akan membahas ya, menyampaikan lah setidaknya beberapa jenis-jenis barang bawaan ya sebaiknya kalian mulai persiapkan. Karena menjelang persalinan, persiapan itu nggak cuma secara fisik ataupun mental aja ya, tapi juga barang-barang nih yang harus kalian bawa nanti di tempat bersalin, entah itu di tempat bersalin, di bidan, ataupun di rumah sakit. Ini sama aja buat kalian yang lahirannya secara normal ataupun sesar, barang-barang ini juga harus kalian mulai persiapkan jauh-jauh hari. Terutama nih kalau lahiran kalian sudah direncanakan untuk normal, ya yang mana biasanya kita kan nunggu kontraksi. Itu bisa muncul sewaktu-waktu. Ya, jadi kalau baiknya supaya nggak buru-buru, kalian mulai persiapkan barang-barang ini. Jadi barang-barang bawaan ini meliputi ya kebutuhan untuk si ibunya, kemudian untuk si bayi yang akan lahir nanti, dan juga keperluan si bapaknya atau mungkin penunggu yang nanti akan menjaga kalian ya standby di rumah sakit atau di tempat bersalin, biasanya ya suami ya atau bapaknya ya. Jadi kalau bisa sih kalian siapkan setidaknya 3 tas yang berbeda, atau ibu sama bapaknya mau dijadikan satu tas juga nggak apa-apa untuk si baby sendiri, terserah sih. Tapi yang tentunya nanti akan di list ya untuk barang bawaan ibu, barang bawaan bapak, dan juga si bayi. Saya sudah catat. Nanti juga mungkin saya sebutkan aja beberapa yang sangat penting ya. Kalau yang lain-lainnya ya opsional, terserah kalian aja. Tentu, yang pertama barang dari si ibu, si mama ya. Jadi kalau bisa sih dibuat satu tas khusus ya. Yang pertama tentunya dokumen-dokumen penting ya, seperti KTP, kartu BPJS atau KIS-nya, kemudian ya buku pemeriksaan kehamilan. Dimana buku pink itu biasanya atau buku setiap kalian kontrol ke dokter kandungan. Itu dibawa. Apalagi buat kalian yang lahirannya direncanakan dengan menggunakan BPJS atau asuransi yang lain. Itu dipersiapkan, terutama KTP jangan lupa. Ada beberapa di rumah sakit juga mewajibkan untuk membawa kartu keluarga. Itu juga boleh dipersiapkan, fotokopi kartu keluarga. Ya, terutama itu bisa di tempat saya sih itu juga jadi syarat untuk harus dibawa juga. Jadi tanda pengenal itu penting. Itu tanda pengenal juga si bapaknya ya bawa aja KTP bapaknya juga ya sebagai persiapan. Kemudian tentunya baju ganti. Nah ini baju ganti berapa banyak nih? Terserah kalian ya. Sebenarnya paling tidak tuh untuk lahiran baik normal atau sesar. Kalau normal sih paling 2 hari ya, sehari 2 hari ya udah bisa pulang. Tapi kalau sesar biasa minimal tuh 3 hari, bisa juga lebih. Jadi kalian bisa persiapkan aja kira-kira kalau sehari ganti 2 atau 3 kali baju ya paling nggak bawa ya 6 atau sampai 9 baju ganti maksimal. Nanti kalau kurang ya suruh suaminya ambil di rumah ya. Tapi setidaknya kalian mulai persiapkan itu baju-baju yang nyaman yang nanti akan kalian pakai. Ini baju untuk ibunya ya. Kemudian juga bra menyusui terutama. Yang tidak ada, yang lebih gampang untuk bisa dibuka dan juga kalau bisa yang nggak ada kawatnya ya. Itu kenapa sih ya? Karena kalian nanti kan habis lahiran, rencana ya pasti akan menyusui si kecil ya kalau nggak ada masalah kesehatan. Jadi bra menyusui ini sangat membantu banget buat kalian, para ibu yang sedang menyusui. Lepasnya gampang, nggak bikin sakit juga, penekanannya juga nggak begitu kuat. Sehingga lebih nyaman untuk dipakai. Ini juga kalian persiapkan kalau bisa, dipersiapkan jauh-jauh hari ya. Termasuk list barang bawaan yang harus dibeli ya. Ketika nanti mungkin kehamilan masuk trimester kedua atau ketiga. Kemudian peralatan mandi, sudah pasti ya. Kemudian korset. Ini opsional sih ya, kalian bisa pakai korset tapi juga ini nggak wajib. Karena balik lagi penggunaan korset ini sebenarnya ya membantu untuk meredakan nyeri ya, terutama yang habis lahiran, kemudian membantu menekan perut ya. Tapi ini coba tanyain aja dulu sama dokternya karena ada beberapa dokter yang tidak menyarankan pemakaian korset ya sesaat setelah melahirkan. Mungkin kalau setelah beberapa hari atau beberapa minggu boleh-boleh aja. Tapi kalau saya boleh-boleh aja sih kalian pakai korset ya untuk yang lahiran normal ataupun sesar, sesuaikan ya. Karena jenis korset ini banyak, ada yang bisa untuk lahiran normal ataupun untuk yang lahiran sesar. Itu buat moms yang rambutnya panjang, perlu juga bawa ikat rambut ya. Ikat rambut ini penting karena nanti ya supaya lebih nyaman aja, nggak gampang gerah, kemudian juga lebih enak, lebih gampang ya. Apalagi ada beberapa yang tidak menyarankan keramas setelah lahiran. Sebenarnya boleh-boleh aja sih keramas setelah melahirkan. Tapi buat kalian yang mungkin ada tradisi keluarga seperti itu ya pakai ikat rambut itu sangat membantu banget. Kemudian boleh siapkan alas kaki, kaos kaki itu juga boleh dipakai. Misal nanti di ruang kamarnya terlalu dingin atau gimana, boleh pakai kaos kaki.
Alas kaki biasanya sih ya bawa sendiri ya. Ada beberapa rumah sakit yang menyediakan, tapi ada juga yang enggak. Jadi ya bawa aja, nggak apa-apa. Kemudian juga celana dalam, udah pasti ya. Pakaian dalam, itu juga kalian persiapkan ya. Kalau bisa sih bawa lebih banyak. Karena kan nanti kan biasanya habis lahiran kan masih kadang keluar flek, keluar perdarahan ya. Ya pakai pembalut juga harus dibawa ya, pembalut. Tapi kalau misalkan nanti kan ada mungkin terlalu banyak sehingga mengotori pakaian dalam, ya kalau bisa bawa cadangan aja ya. Pembalut juga harus dibawa ya. Jadi habis yang lahiran itu juga siapkan pembalut. Karena nanti sesekali kan masih akan keluar darah. Ya. Biasanya ada beberapa juga pembalut khusus ibu melahirkan. Cari aja di minimarket, di supermarket, itu juga cukup banyak. Itu barang bawaan untuk si ibunya. Kemudian yang penting juga barang bawaannya untuk si bapak ya, atau penunggu. Ya, tadi kartu identitas juga kalau bisa dibawa aja, KTP bapaknya. Kemudian baju ganti sudah pasti, minimal untuk 3 hari. Sarung selimut, ya ini juga biar nggak rebutan sama si ibu. Ya. Jadi ya kalau bisa bawa sarung atau selimut biar nanti pas jaga di ruang inapnya, ya nggak kedinginan ya si bapaknya. Kemudian boleh bawa bantal, ada beberapa yang sudah kamar dilengkapi dengan ruang istirahat, tapi ada juga yang enggak, sehingga bapaknya ya kalau bisa bawa bantal sendiri atau alas kepala supaya lebih nyaman. Kemudian sleeping bag ya, terutama untuk kamar yang tidak ada tempat istirahat tadi, ya harus nemenin di sebelahnya atau bahkan di luar ruangan ya, yaitu juga kalau bisa dibawa aja sleeping bag biar tidurnya istilahnya juga lebih nyaman. Ya keperluan juga untuk keperluan HP ya, karena HP juga cukup vital ya untuk komunikasi, untuk yang lainnya. Charger HP juga dibawa ya, jangan lupa. Kemudian alas kaki sudah pasti ya. Jadi bawa bapaknya juga jangan nyeker, bawa alas kaki juga. Nah ini yang sering ditanyain. Kemudian untuk keperluan si bayi, ini ada karena mungkin ya anak pertama masih belum pengalaman. Kira-kira bawa apa aja nih ya barang-barang bawaan yang harus dibawa untuk si bayi. Nah ini saya ada list beberapa yang menurut saya penting. Tapi kalau menurut kalian ada tambahan ya silakan. Yang pertama tentunya baju bayi ya, 1 set. Baju sama celana atau ya kalau bisa ya semua 1 set ya. Itu bisa bawa minimal untuk 3 hari. Jadi mungkin bisa bawa 6 pasang. Atau kalau lebih juga nggak apa-apa. Toh nanti juga kalau misalkan si kecil kadang-kadang gumoh ya. Kemudian kadang-kadang juga kotor bajunya atau apa. Ya, bisa langsung diganti ya, minimal bawa 6 pasang. Udah cukup. Pampers atau popok bayi. Ada beberapa yang mungkin masih pakai popok kain ya. Tapi saya sih lebih sukanya ya pakai popok aja, pampers ya. Supaya lebih simple. Jadi kalau dia pup, nanti gampang tinggal dibuang. Tapi kalau kalian merasa, oh nanti pakai pampers gini, kalau pakai popok kain dia juga silakan. Yang penting senyamannya aja. Bawa secukupnya. Biasanya sih bayi ya bisa sehari baru lahir itu pasti pup ya, nanti 12-24 jam pertama. Kemudian ya nanti setelahnya ya tergantung, kadang-kadang bisa sampai 6 kali, 8 kali bahkan sehari. Ya siapin aja sebanyak-banyaknya untuk popok atau pampasnya. Ya supaya nanti kalian nggak repot juga. Tapi biasanya juga gampang lah ini. Nanti bapaknya suruh beli di minimarket dekat rumah sakit juga bisa ya. Tapi bawa aja. Kemudian sarung tangan dan kaos kaki bayi. Ini bisa dipakai, dipersiapkan aja. Karena kan ya bayi untuk menjaga kehangatan, kemudian biar dia juga nggak ngucek-ngucek matanya yang kerau-kerau, kasih aja sarung tangan, sarung kaki untuk si bayinya. Terutama ya siapin aja ya untuk 6 pasang lah, itu udah cukup banget. Topi bayi, ini opsional karena ya boleh sih untuk menjaga kehangatan, tapi biasanya pakai selimut juga udah cukup. Kalau pakai topi juga boleh aja. Selimut bayi ya sudah pasti ya. Biasanya untuk ngangetin si bayi ya. Kemudian gendongan juga jangan lupa ya. Nanti pas mau pulang kan juga si baby harus digendong. Siapin juga gendongan ya, paling nggak gendongan selempang itu aja udah cukup ya, atau kain yang panjang tuh buat gendong. Itu udah cukup karena babynya kan juga masih ringan. Itu nanti penting buat kalian pas si baby mau pulang ya. Jadi kalian mau pulang biar gampang aja bawanya, biar juga ketutup sama selimut-selimutnya itu ya. Kemudian minyak telon, kemudian skincare bayi. Paling penting sih menurut saya adalah sabun mandi. Tapi ini biasanya juga sudah disediakan ya oleh rumah sakit. Tapi bawa aja sabun mandi sama sampo bayi yang kalau bisa yang udah jadi satu aja, sampo sama sabun ya.
Kemudian minyak telon ini wajib ya, biar si kecil tetap hangat, biar dia juga lebih nyaman, aromanya juga membantu dia lebih rileks ya. Minyak telon ini juga harus dipersiapkan. Kalau skincare yang lain, skincare seperti bedak, saya nggak rekomendasikan. Lotion juga, saya juga kurang rekomendasikan. Pakai minyak telon aja udah cukup. Kadang-kadang malah dikasih ini itu, malah nanti si kecil alergi lah, muncul ram kemerahan lah, atau apa. Ya, jadi pakai itu aja, minyak telon, sama ya untuk alat mandinya. Itu udah cukup banget. Kemudian juga mungkin stroller. Kalau stroller nggak penting sih, tapi kalau mau bawa juga boleh. Ya, nanti kalau misalkan si kecil mau diajak keliling-keliling ya. Tapi kalau menurut saya sih nggak perlu juga sih. Karena si baby kan juga masih ringan, digendong aja. Udah cukup, udah gampang. Suruh gendong bapaknya ya. Ibunya kan baru lahiran, jangan gendong berat-berat dulu. Ya, jadi itu kalau bisa dipisahin aja alat-alatnya. Kalau menurut kalian ada yang perlu dibawa juga, silahkan komen di kolom komentar. Nanti saya akan sertakan ya link untuk kalian bisa download checklist yang kira-kira barang bawaan yang bisa kalian bawa. Nanti di kolom deskripsi kalau ada link, kalian klik aja, nanti bisa di-download. Sehingga itu nanti memudahkan kalian untuk mengelis ya barang-barang bawaan apa yang kira-kira harus dibawa ke tempat bersalin. Semoga informasi kali ini bermanfaat. Mungkin di next episode kita akan bahas persiapan secara fisik dan mental nih menjelang kelahiran. Kira-kira apa aja yang harus dilakukan dan juga harus dipersiapkan. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi.